Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dan cabang Kejaksaan Negeri Buol di Palele dan Logodidi dengan topik alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong menyiarkan program Dialog Jaksa Menyapa di kesempatan pagi hari ini dengan topik alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Tentunya di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol. Saya perkenalkan, yang pertama ada penelaah penuntutan dan penegakan hukum Capjari Buol di Palele, Bung Ari Wardana Soekarno, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua dari Jaksa Fungsional Kejari Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Riyad Rafsanjani Isdomut, Sarjana Hukum. Kami sapa Pak Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi di kesempatan kali ini. Ya, pagi Mas. Ya, kemudian yang ketiga dari penelaah penuntutan penegakan hukum Capjari Buol di Lokodidi, Bapak Rafif Arbanugraha, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, melalui program Jaksa Menyapa, edisi kali ini dengan topik alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Tentunya kita akan membahas terkait apa saja yang menjadi alasan penghapusan pidana bagi di peradilan. Tentunya kita akan membahas di kesempatan kali ini. Saya pertama ke Pak Riyad dulu. Tentunya mungkin bisa disampaikan kepada publik apa sih sebenarnya yang menjadi alasan penghapusan pidana dalam KUHP itu. Bisa dijelaskan. Silakan Pak Riyad. Baik, terima kasih Mas Datra. Pertama kita tarik dulu lebih dari ke belakang. Dalam teori pemidanaan itu seseorang dapat dipidana apabila dia memenuhi dua unsur. Pertama, dia itu adanya namanya mens rea. Mens rea itu terkait dengan adanya kesalahan. Yang kedua adanya actus reus, yaitu adanya perbuatan. Dan ini sifatnya dia harus kumulatif, kedua-duanya terpenuhi. Tidak bisa juga ketika orang hanya niat tapi tidak ada perbuatannya dipidana, ataupun sebaliknya, dia ada perbuatan nih, namun baik di niatnya, pikirannya itu tidak ada. Nah, itulah kenapa muncul konsep namanya alasan penghapusan pidana. Nah, alasan penghapusan pidana itu pun ada dua. Pertama, dia alasan pemaaf. Kedua itu adalah alasan pembenar. Nah, alasan pemaaf ini dia melihat dari dalam diri pelaku, artinya sikap batiniah dia. Nah, sikap batin ini apa? Contohnya dia orang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia orang yang memiliki disabilitas. Terus juga orang yang memang dalam tekanan luar biasa. Atau juga misalnya anak yang masih sangat jauh di bawah umur, dalam artian di bawah 12 tahun. Nah, itu contoh-contoh daripada alasan pemaaf. Misalnya kayak gimana? Contoh, misalnya orang dengan gangguan jiwa, orang keterbelakangan mental. Nah, dia melakukan tindak pidana nih, entah itu dia pukul orang atau dia mencuri. Nah, itu dia memiliki alasan pemaaf. Kenapa? Karena dari dirinya sendiri itu dia dimaklumi lah, dimaafkan oleh negara. Nah, tapi di sini kan tentunya dalam menentukan seseorang itu betul atau tidak dia mengalami keterbelakangan mental, tentu kan kita butuh yang namanya bukti. Nah, bukti ini dibuktikan oleh apa? Oleh seorang ahli. Karena yang menentukan apakah orang ini dia mengalami gangguan jiwa, mengalami keterbelakangan mental, atau lain sebagainya, itu bukan polisi, penyidik, bukan juga jaksa.
Tapi yang menentukan apakah orang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak itu adalah dokter yang memang memiliki keahlian di dalamnya. Sehingga di sini dokter akan melakukan analisa berdasarkan keilmuannya. Nah, di sini kita baru tahu nih betul tidak orang ini mengalami gangguan jiwa atau enggak. Nah, sehingga dari hasil itulah dijadikan dasar untuk menentukan sikap apakah orang ini betul memiliki alasan pemaaf atau tidak. Nah, selain daripada itu ada juga orang yang dalam tekanan. Contoh, misalnya posisi dia dalam ini posisi pistol sudah ada di kepala. Ya. Baik dia atau pistol dalam posisi ada di anaknya. Sehingga dia tidak memiliki tindakan lain selain mengikuti apa yang dimau oleh yang menekan itu. Nah, di situ ada alasan-alasan yang memaafkan tindakan dari dia. Karena itu di situ dalam keadaan tertekan. Dan tentunya tekanan yang timbul itu proporsional dengan tindakan yang diberikan. Jangan juga cuma kita diancam akan mau dipukul biasa-biasa terus melakukan tindak pidana yang lebih dari itu. Nah, sehingga di sini kita ada namanya sistem proporsional. Nah, selain daripada itu ada juga alasan pembenar. Nah, pembenar ini dia membenarkan tindakannya. Banyak contohnya dalam keadaan tertentu, misalnya keadaan darurat. Keadaan darurat berdasarkan perintah undang-undang, berdasarkan perintah jabatan. Nah, saya ambil dulu yang pertama, dalam keadaan darurat. Contoh dalam keadaan darurat seperti apa? Misal terjadi kebakaran di dalam sebuah rumah. Nah, ternyata di dalam rumah itu ada suatu anak kecil. Sehingga mau nggak mau kita akan masuk ke dalam rumah itu. Kita rusak itu pintu. Nah, pertanyaannya kan sekarang kita masuki rumah orang, kita rusak pintunya. Itu merupakan perbuatan pidana. Tapi karena ini dalam keadaan darurat, keadaan genting, sehingga hal itu dibenarkan. Nah, itu yang dinamakan dengan keadaan darurat. Nah, kemudian juga ada namanya melaksanakan perintah undang-undang. Nah, ini sering terjadi ketika memang contoh kepolisian melakukan penembakan terhadap terduga pelaku. Nah, ketika tembakan itu dilakukan, maka kan itu akan mengakibatkan rasa sakit bagi pelaku atau juga bahkan bisa meninggal dunia. Nah, itu kan perbuatan pidana. Namun hal itu dibenarkan oleh apa? Oleh undang-undang karena melakukan perintah jabatan. Dan perlu juga ditekankan penembakan itu pun harus sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini SOP. Ada namanya tembakan peringatan, ada namanya kekuatan fisik terlebih dahulu. Ketika memang semua langkah itu sudah dilakukan, maka baru polisi berwenang untuk mengeluarkan tembakan untuk melumpuhkan. Nah, ada juga terkait dengan daya paksa atau pembelaan diri. Nah, saya ambil contoh pembelaan diri. Pembelaan diri ini misalkan kita mau diserang seseorang. Nah, mau nggak mau kan karena kita untuk membela diri, baik itu membela diri kita, orang lain, harta kita, ataupun kehormatan. Nah, itu kita boleh tuh melakukan pembelaan. Nah, tapi sistemnya kita tetap proporsional dan ada syarat-syaratnya. Contohnya apa? Contohnya pertama, serangan itu bersifat melawan hukum. Nah, kedua, memang serangan itu bertujuan untuk menyerang kita, orang lain, harta atau kehormatan. Nah, kedua juga tindakan yang bisa kita lakukan hanya sebatas untuk menangkis serangan tersebut. Nah, ini sering terjadi contoh kasus-kasus. Contoh kayak maling. Ada mau maling rampok kita, dia sudah bawa parang segala macam, sudah di depan mata kita tidak mungkin lagi menghindar sehingga bolehlah kita lawan dia dengan cara kita pukul. Tapi sebatas itu. Tapi ketika maling itu sudah kabur, tetap kita kejar, itu sudah bukan lagi pembelaan, kita tidak membela diri itu. Kita memang niatnya untuk bertujuan untuk menyerang dia. Paling kayak gitu Mas Gatra. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Baik, saya ke Pak Rafif ya, terkait dengan alasan penghapusan pidana. Ini juga bagaimana tanggapannya terkait dengan penghapusan pidana ini? Apakah dalam sebuah proses seperti yang disampaikan tadi, bagi penyidikan, kemudian penuntutan hingga ke persidangan, apakah ini penghapusan pidana ini apakah dalam setiap tingkatan bisa untuk dilakukan? Bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Silakan. Iya.
Jadi terkait alasan penghapusan pidana ini, Mas, itu sebenarnya bisa ada di tiap-tiap tingkatan yang ada di sistem peradilan pidana kalau kami nyebutnya. Jadi sistem peradilan pidana itu ya seperti orang yang ketahui mungkin ada polisi, kejaksaan hingga pengadilan. Nah, polisi sistem peradilan pidana itu apa aja sih? Nah, itu dimulai dari semisal dari polisi ada tingkat penyelidikan, kemudian ada penyidikan, kemudian nanti dilimpahkanlah ke kejaksaan ada yang namanya penuntutan, kemudian nanti kalau sudah di persidangan yaitu masuk ranah pengadilan, ada hakim juga yang sebagai penilai atau penengah begitu. Nah, terkait alasan penghapusan pidana ini sebenarnya itu bisa di tiap-tiap tingkatan yang saya sebutkan tadi, Mas. Nah, apabila dirasa memang di tahap penyidikan polisi merasa alasan penghapusan pidana ini sudah memenuhi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya bisa saja nanti polisi menerbitkan SP3 atau penghentian penyidikan karena dirasa orang ini sudah memenuhi apa yang ada di alasan penghapusan pidana tersebut, baik itu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf seperti yang tadi udah dijelaskan. Nah, kemudian kalau memang di kejaksaan juga bisa, kami kan sebagai penuntut kan juga menentukan apakah perkara ini juga bisa lanjut nih ke pengadilan gitu. Nah, nanti kan kami kejaksaan juga koordinasi dengan kepolisian begitu. Nah, kalau di pengadilan memang nanti itu tugasnya hakim. Nah, hakim di sini kan sebagai istilahnya yang memimpin jalurnya persidangan begitu. Nah, nanti di sana dia menilai dulu apakah pembuktian-pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum, nanti ada juga dari pengacara terdakwa, itu memang memenuhi alasan penghapusan pidana, baik itu pemaaf atau pembenar. Nah, nanti di situ hakim bisa memutuskan. Jadi di sini terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana karena telah memenuhi alasan penghapusan pidana. Begitu, Mas. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Riyad. Tentunya ini alasan penghapusan pidana bagi mungkin terdakwa di pengadilan. Tentunya apakah ini punya prosedur atau aturan yang memang sudah ditetapkan dalam ketentuan, dan apakah memang ini hanya memang melihat adanya bukti sehingga ini lebih manusiawi? Mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi dasar dalam penentuan alasan penghapusan pidana ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, pertama mungkin saya lebih luas dulu. Dalam proses pemidanaan kan kita mulai dari tingkat penyidikan. Nah, penyidikan itu apa sih? Penyidikan itu adalah upaya untuk mencari barang bukti dan alat bukti guna menetapkan tersangka. Nah, jadi kita cari dulu nih bukti-bukti, alat bukti, baik itu keterangan saksi, surat segala macam. Nah, setelah kita ada semua itu, barulah kita bisa menentukan bahwa dia nih yang bertanggung jawab di situ. Nah, sehingga di sini kita berdasarkan pada alat bukti. Kalau untuk prosedurnya tetap kita mengacu kepada KUHP ya. Nah, di situ barulah ada alat bukti ini. Wah, saksi menerangkan contoh kasus penganiayaan. Nah, di sini saksi menjelaskan nih, wah betul saya dipukul. Dipukul di mana? Bagian muka. Dengan apa? Dengan tangan. Nah, nanti alat buktinya apa? Alat buktinya harus berdasarkan visum. Jadi dokter menjelaskan bahwa betul di sini ada luka. Nah, kemudian tentunya kita melihat dari terdakwa. Terdakwa kan pasti dia diperiksa. Karena bagaimanapun yang namanya terdakwa, dia kan memiliki hak untuk dimintai keterangan. Nah, dari situ kita bisa lihatlah, ada namanya bahasanya profiling. Kita profiling, kita lihat berdasarkan subjektivitas kita. Ini orang gangguan atau tidak? Nah, di situ ketika kita melihat adanya gangguan atau mengalami disabilitas lainnya, barulah kita minta keterangan dokter terkait. Nah, keterangan dokter terkait untuk menjelaskan nih, ini orang kira-kira betul tidak gangguan atau disabilitas lain, dan tentunya ini harus relevan ya. Contohnya jangan juga ketika orang yang tidak pendengarannya tidak bisa, itu kan disabilitas juga. Tapi ternyata dia melakukan pembunuhan atau apa, itu tidak bisa dibenarkan juga. Dan itu juga harus relevan. Contohnya misal memang dia orang gila, dia pukul orang sembarangan, karena kita mukul orang pastinya ada motif. Contoh kita ngebunuh orang. Dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, itu biasanya yang dicari tahu dulu adalah orang-orang terdekat. Kenapa? Karena untuk merampas nyawa orang lain itu ada motif.
Nah, pasti motifnya atau kepada orang yang kita kenal. Orang yang membunuh orang yang tidak dikenal itu cuma dua. Pertama dia teroris, kedua dia orang gila. Selebih itu kalau dia manusia normal pasti orang dikenal. Nah gitu. Jadi kalau untuk prosedural kita tetap mengikut ketentuan dalam KUHP. Nah nanti setelah dilakukan ternyata betul memang ini orang gangguan jiwa atau dalam keadaan darurat atau apapun itu, baru nanti polisi melakukan SP3 bahasanya. Artinya tindak pidana ini tidak memenuhi unsur. Nah, kadang juga kan memang tadi sudah disampaikan ini bisa diselesaikan pada beberapa tingkatan, baik di kepolisian, baik di kejaksaan ataupun di pengadilan. Nah, apa sih kenapa tidak selesai dari awal gitu? Nah, karena itulah yang namanya terjadi perbedaan pendapat. Contoh sederhananya aja, saya ambil contoh kasus ya, kasus terkait dengan kericuan di Kanjuruhan waktu itu. Nah, di situ kan terjadi ricuh, polisi melempar gas air mata, sehingga menyebabkan kerumunan itu kan mereka sampai matanya berdarah, sesak napas segala macam. Polisi merasa itu tindak pidana penyidikan, jaksa pun merasa itu benar, itu tindak pidana. Ketika di pengadilan tingkat pertama, hakim membebaskan. Kenapa? Karena ini sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena kenapa? Itu merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk melerai massa. Tapi ketika tingkat banding ternyata tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ada langkah-langkah lain yang memang bisa harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, sehingga disitulah yang namanya perbedaan pendapat antara penegak hukum dan itu merupakan hal yang wajar. Nah, begitu. Jadi memang kita perlu cari tahu dulu terkait faktanya, karena yang namanya penegakan hukum itu beda-beda pendapat itu wajar. Sama halnya dengan ilmu kedokteran pun, walaupun ilmu kedokteran pasti, tapi yang namanya kadang-kadang dokter bisa beda pendapat terkait dengan diagnosa. Contoh kita ada batuk, ada pilek, kita dokter ke dokter ini dokter bilang oh ini sakit ini, dokter sebelah bilang sakit ini. Sehingga kan diperlukan bukti-bukti lain untuk menentukan bahwa betul ini diagnosanya. Begitupun dalam penegakan hukum. Fakta sama, namun persepsi yang membedakan. Karena yang namanya fakta, dia tidak mungkin berubah. Yang namanya fakta itu tetap. Cuma kan bagaimana cara kita memandang fakta itu yang berbeda. Makanya terkait tadi dengan pertanyaannya Mas Datra, untuk prosedural tetap kita mengikuti KUHP. Ketika memang tidak cukup bukti, maka SP3. Begitupun ketika perkara sudah dilimpahkan ke kita, ketika polisi kan melakukan penyidikan. Hasil penyidikan itu dimuat dalam bentuk berkas perkara. Sama kita kalau kita skripsian itu kita kan melakukan penelitian. Penelitian itu kan kita tuangkan dalam bentuk skripsi. Sama juga dengan penyidikan. Penyidikan itu dituangkan dalam bentuk berkas perkara. Nah, berkas perkara itu kemudian dilakukan penelitian oleh jaksa. Nah, di situ penelitiannya dilihat apakah ini memenuhi unsur formil dan juga material. Formil itu misalnya terkait dengan ini dalam melakukan penetapan tersangka harus ada suratnya, harus ada surat perintah, melakukan penahanan itu harus surat perintah. Nggak bisa kita main tahan orang tanpa surat perintahnya. Jadi dalam menjaga hak-hak individu itu harus lengkap termuat di dalam berkas perkara. Itu salah satu aspek formil. Nah, kemudian ada juga aspek material. Nah, itu baru terkait dengan substansinya. Betul tidak nih pidana ini dilakukan? Apakah sudah memenuhi unsur atau belum? Contoh misalnya kasus penganiayaan. Korban bilang dipukul di mata. Terdakwa bilang, oh saya nggak pukul mata, saya dipukul di badan. Ternyata setelah dilakukan hasil visum oleh dokter, ternyata yang luka kaki. Ini kan nggak nyambung semua. Makanya di sini artinya materialnya belum terpenuhi. Terpenuhi itu ternyata ketika memang terdakwa bilang saya pukul di mata, korban bilang pukul di mata, hasil kedokteran pun bilang oh betul ada luka di mata. Jadi semua nyambung. Ketika semua nyambung baru itu bisa kita sebagai bilang fakta. Barulah di situ kita tentukan sikap, oh ini sudah penuh atau belum. Begitulah. Ketika memang sudah lengkap baru kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Barulah kita uji ini terakhir penyidikan. Bahasanya ya kayak kalau kita kuliah diuji lah sama dosen penguji, betul atau tidak. Nah begitu paling kurang lebihnya. Mas Datra. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Tentunya seperti yang disampaikan tadi. Ini saya cuma ingin bertanya terkait dengan bagaimana jika seseorang atau yang sudah mungkin sebagai terpidana
mereka sudah artinya memiliki unsur salah tadi formil maupun material terkait dengan mereka disidangkan di pengadilan. Ini bisa tidak apakah alat bukti misalnya dari surat keterangan dokter mereka mencantumkan bahwa seseorang itu dianggap sebagai orang gila tapi sebenarnya dia normal. Itu apakah memang kejaksaan harus meneliti terkait dengan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh kepolisian. Silakan Pak Hari. Baik, ini saya menjawab ada gium hukum Pak, namanya in criminalibus probationes badan exclusiae clariores. Artinya dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Iya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Mas Dartra tadi, bahwa apabila misalkan seseorang ini terindikasi misalkan punya penyakit jiwa, baru dokter kejiwaan ini dia menerangkan dalam lampiran suratnya itu bahwa hasil dari pemeriksaan si pelaku ini adalah terindikasi jiwa. Apakah bisa sedemikian bagi kami sebagai jaksa untuk menelitinya terlebih dahulu atau langsung percaya begitu saja? Nah, balik lagi tadi, kita sebagai jaksa ketika seseorang ini terindikasi, pelaku ini terindikasi punya gangguan jiwa, tentu harus diserahkan kepada yang ahlinya. Dalam hal ini adalah ahli dokter jiwa atau psikiater. Nah, dari hasil tersebutlah nanti muncul namanya visum et repertum psikiater. Dari verb ini nanti dilihat bila mana seseorang ini memang sudah terindikasi dia tidak mampu bertanggung jawab, dia mempunyai cacat mental, dia kurang sempurna akal, misalkan dia memang sudah terindikasi ada autism, yang memang pertumbuhan akalnya itu tidak sama dengan manusia pada normalnya, maka tentu kita tidak bisa untuk memberikan orang ini beban pertanggungjawaban. Karena balik lagi pertanggungjawaban itu, makanya ini kita yang bahas tentang alasan penghapus pidana, salah satunya adalah alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf ini artinya adalah yang meniadakan kesalahan dari pelaku. Nah, kalau misalkan orang ini terindikasi gila atau punya gangguan jiwa, dia tidak mempunyai namanya kesalahan. Jadi kesalahannya itu dimaafkan. Sesuai dengan asas hukum yang disebut namanya Genstraf Sonderschuld atau nulla pune sine culpa. Jadi tiada suatu pidana tanpa kesalahan. Dan tiada juga pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya, kalau misalkan dari si pelaku tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka pelaku tersebut juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, balik seperti tadi orang gangguan jiwa ini masuk ke dalam pasal 44. Dia masuk ke pasal 44 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan pidana, dia tidak dipidana apabila dalam hal tersebut pelaku ini terindikasi punya gangguan jiwa. Nah, yang gangguan jiwa dimaksud itu yang pertama ada kurangnya sempurna akal atau karena penyakit, cacat dalam perkembangannya. Kurang sempurna akal itu dia dari lahir, Pak. Dari bawaan lahir, dia memang dari lahirnya dia sudah buta, dia lahir sudah tuli, dia lahir sudah idiot. Nah, orang-orang seperti ini misalnya contoh, orang ini buta, dia lagi berjalan, lalu dia menabrak anak kecil, anak ini jatuh terus luka-luka. Sebenarnya dia bisa masuk saja ke pasal penganiayaan karena menyebabkan orang lain luka. Tetapi dalam hukum orang buta ini dimaafkan. Kenapa? Karena dia mempunyai keterbatasan, dia tidak bisa melihat seperti itu. Kalau cacat jiwanya dalam pertumbuhan, misalkan dia mempunyai penyakit histeria, epilepsi, seperti itu. Artinya hukum ini memandang bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum ini disebut namanya teori dualistis. Jadi pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban, seperti itu. Nah, ini dari sinilah menjamin kepastian hukum dari si pelaku tersebut. Meskipun dia melakukan tindak pidana, tetapi ada dalam jiwanya dari diri pelaku dia mempunyai unsur-unsur tertentu seperti tadi misalkan dia mempunyai keterbelakangan mental, dia mempunyai gangguan jiwa, maka dalam hukum itu dimaafkan. Inilah yang dinamakan sebagai alasan pemaaf. Baik. Ya, saya ke Pak Rapid. Tentunya ini paling banyak mencontoh kasus ya. Saya mencoba untuk ada kasus lagi, misalnya seseorang penyandang disabilitas, dalam hal ini mungkin buntung, tetapi dia memerkosa misalnya seseorang. Itu bagaimana kalau untuk kasusnya? Silakan Pak Harap. Ya, ini menarik pertanyaannya Mas. Ini kan salah satu kasus yang cukup viral ya saat ini. Sebenarnya hal yang perlu digarisbawahi dari
mungkin ini berkaitan dengan yang tadi dijelaskan sama Mas Ari, ketidakmampuan bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya harus ada keterlibatan juga nih, kehubungan juga antara kekurangan dia dengan perbuatan yang dilakukan, begitu. Semisal tadi Mas Ari mencontohkan orang buta, kemudian menabrak seseorang, anak kecil yang kemudian dia terluka. Nah, itu kan memang ada hubungannya dengan ketidaksempurnaan dirinya, yaitu buta dari lahir. Nah, itulah hubungannya, maka dia dapat dimaafkan. Nah, orangnya dimaafkan karena ketidakmampuan bertanggung jawabnya. Nah, tapi kalau memang terkait kasus ini, itu kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan ketidaksempurnaan dia. Nah, karena itu kan bukan ketidaksempurnaan akal juga. Itu sebatas mohon maaf dia tidak punya tangan begitu ya, tapi kan tetap juga bisa dia berpikiran bahwa ini perbuatan pidana, kemudian dia juga bisa melancarkan aksinya melalui kata-kata, melalui tipu daya dan sebagainya, sehingga korban juga bisa didebak sama pelakunya, begitulah. Menurut saya itu tidak termasuk dalam alasan penghapusan pidana, Mas, begitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa di kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Baik pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kembali melalui program Jaksa Menyapa di kesempatan kali ini. Baik, saya langsung kembali ke Pak Ari. Tentunya mungkin kita bisa menjelaskan beberapa contoh-contoh kasus terkait dengan bagaimana alasan penghapusan pidana baik di KUHP ini. Mungkin kalau misalnya contoh korban begal yang melakukan pembelaan itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan kepada publik. Silakan Pak Ari. Ya. Baik, kalau merujuk kepada korban begal biasanya ini masuk ke alasan pembenar Pak, yaitu yang disebut namanya pembelaan terpaksa atau nowhere. Pembelaan terpaksa ini adalah ketika seseorang itu dia membela baik diri sendiri ataupun orang lain terhadap harta atau benda baik diri sendiri atau orang lain, terhadap tubuh baik diri sendiri atau orang lain, dan terhadap kehormatan kesusilaan baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, balik ke contoh kasus tadi yang begal, banyak kita temui kasus-kasus serupa di Indonesia yang kemarin sempat viral, bahwa ada orang dibegal, ketika dia begal dia membela diri, dia melawan. Lalu begal tersebut misalkan mati, meninggal. Nah, orang yang korban dibegal ini karena dia membuat si yang pembegal ini meninggal dunia, dia dipidana. Dia dipersalahkan, diproses. Nah, bagaimana? Apakah hal tersebut bisa masuk ke alasan pembenar? Nah, alasan pembenar itu pun tadi seperti saya jelaskan ada batasan-batasannya. Kalau menurut saya, seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa itu dia bisa bebas dari pidana, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama, dia membela diri sendiri dalam artian nyawa, jiwa, tubuh baik diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, harta baik diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, kehormatan kesusilaan baik diri sendiri ataupun orang lain. Dan harus pembelaan itu harus seimbang. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Jaksa Riyad, ya disebut namanya asas proporsionalitas. Jadi harus seimbang antara serangan dengan pembelaan. Nah, yang ketiga, ancaman serangan itu harus datang seketika pada waktu itu juga, bukan waktu sudah lewat. Jadi contoh, orang dibegal di tengah jalan, dia dibegal di tengah jalan, pada saat itu dia nggak bisa untuk melarikan diri, dia dalam keadaan terjepit. Kalau dia diam, motornya diambil. Kalau dia melawan tapi misalkan setengah-setengah, sedangkan si pembegal itu misalkan bawa celurit atau parang, dia bisa berbahaya atau menyakiti dirinya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah melawan. Dia melawan begal itu, lalu ternyata begal tersebut misalkan meninggal. Nah, dalam hal ini orang tersebut bisa tidak dipidana. Tetapi balik lagi, pembuktian ini nanti harus jelas di depan pengadilan, di depan hakim. Karena harus dibuktikan apakah memang pada saat kejadian tersebut memangkah si korban begal ini dia bisa masih melarikan diri atau tidak. Kalau dia tidak bisa melarikan diri, kalau dia masih bisa melarikan diri, maka dia tidak masuk ke pembelaan terpaksa. Yang kedua, apakah ketika si pelaku orang yang dibegal ini, si pelaku itu misalkan membawa parang atau celurit, dalam keadaan terdesak dia diserang. Kalau misalkan dia memang dia membawa parang terus kita membela diri, yaitu memang serangan yang seketika saat itu juga. Jadi kita memang mau nggak mau harus melawan. Karena kalau kita diam, ya pasti si korban begal itu pasti yang bakal celaka gitu, bakal luka. Makanya dia melawan. Dan dilihat juga dari tingkat serangannya. Jadi yang salah satu syarat untuk pembelaan terpaksa dilihat dari tingkat serangan. Kalau misalkan ternyata si pelaku begal cuma menyerang pakai pulpen atau pakai bambu kecil. Nah, tidak perlu si korban yang dibegal ini menyerang pakai kunci stang misalkan, atau dia nanti pakai golok atau pakai apa. Dia tetap hanya untuk tadi yang saya bilang namanya asas proporsional. Jadi harus seimbang antara serangan dengan pembelaan. Seperti itu. Ada juga yang misalkan dia dibegal ini, ketika dia dibegal, dia sudah merubuhkan si pembegal. Jadi dia dibegal, dia mau diancam pakai parang atau celurit. Dia tangkis itu, dia tangkis, dia lawan, dia pukul, si pembegal ini sudah jatuh. Baru senjata yang dibawa si pembegal misalkan sudah terlepas. Pada saat itu kan dia punya celah untuk melarikan diri. Saat itulah dia melarikan diri. Tetapi kalau pada saat itu si pembegal ini sudah tidak berdaya, dia ambil parang yang terlepas itu, dia bacok, dia tidak bisa kena pembelaan terpaksa, dia justru bisa dipidana. Justru ada niat karena ada niat karena yang tadi saya bilang harus serangan itu seimbang dengan pembelaan. Yang kedua, seketika saat itu juga, tidak juga ketika orang misalkan saya dibegal jam 1 siang. Jam 1 siang. Lalu si pembegal ini udah bawa motor saya lari. Saya tahu nih rumahnya misalkan di ujung sana. Malamnya saya datangnya, saya bawa celurit, saya pukul dia. Itu
Berarti itu masuk mungkin berencana ya? Itu tidak masuk ke pembelaan terpaksa. Bukan ada artinya pada spontan pada saat itu, Pak. Jadi intinya pembelaan terpaksa ini dia itu nodware ini dia harus yang pertama ya seimbang antara pembelaan dengan serangan, yang kedua harus seketika pada saat itu juga, dan yang dibela itu diri sendiri atau orang lain melalui harta benda, terus jiwa atau tubuh, dan yang kehormatan kesusilaan. Contoh lainnya misalkan ada perempuan diperkosa sama 2 orang, dia saat itu dia tidak bisa melawan, dia lihat ada gunting atau benda-benda tajam yang ada di sekitarnya, dia ambil, dia pukul atau dia tusukkan kepada si pelaku pemerkosa, meskipun tindakannya itu misalkan masuk ke penganiayaan atau misalkan si pelaku itu misalkan meninggal, bisa masuk ke penganiayaan yang menyebabkan kematian, atau bisa masuk ke pasal pembunuhan 338, tapi si perempuan ini yang diperkosa ini dia tidak dapat dipidana karena dia membela diri. Artinya membela kehormatannya untuk kehormatan kesusilaannya. Meskipun dia melakukan pidana, membuat apa? Artinya membuat para pelaku ini mungkin meninggal atau terluka ya. Begitu, Pak. Dia membela kehormatan, tapi enggak juga di sini dibatasi kehormatan kesusilaan, Pak. Bukan kehormatan secara umum. Jadi kalau misalkan kayak misalkan saya dimaki sama orang, terus saya maki-maki balik. Wah, enggak bisa. Kan saya ini masuk pembelaan terpaksa, itu tidak masuk ke pembelaan terpaksa karena yang dibela dia kehormatan sini adalah kehormatan kesusilaan. Artinya kesusilaan itu batas-batas yang memang tidak boleh yang hal secara seksual seperti itu. Misalnya ya kasus mungkin pelecehan kepada Saya ke Pak Riyad, mungkin pertanyaan saya secara umum untuk Kabupaten Buol terkait dengan alasan penghapusan pidana dalam KUHP untuk di Kabupaten Buol sendiri dalam menangani sejumlah perkara itu bagaimana? Apakah sudah pernah menemukan kejadian seperti ini? Artinya alasan terkait dengan penghapusan pidana bagi orang-orang yang memang dianggap tidak masuk dalam kategori pidana. Silakan Pak Riyad. Kalau untuk di Buol itu kami belum pernah ya menangani baik itu alasan pembenar maupun pemaaf. Terkhusus alasan pembenar itu kan salah satunya membela diri. Tapi banyak memang yang ngaku-ngaku katanya, oh ini saya membela diri Pak. Pernah ada contoh kasus, dia dipukul sekali, dibalas pakai parang. Katanya ini saya ngebela Pak. Nah, tadi tidak sesuai dengan asas proporsional itu. Kenapa? Kita dipukul sekali pakai tangan kosong, dibalas pakai parang, sampai dibacok belakangnya itu. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat proporsional. Akhirnya tidak bisa juga diberikan alasan pembenar terhadap tindakan tersebut. Begitu, Mas Datra. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa di kesempatan pagi, maksud kami di kesempatan kali ini. Ya, saya kembali ke Pak Ari. Tentunya menarik sekali apa yang menjadi perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mungkin bisa disampaikan kembali mungkin contoh-contoh kasus apa lagi yang mungkin bisa menjadi alasan pemaaf tadi sehingga mungkin bisa masyarakat bisa tahu terkait dengan seseorang atau pelaku pidana yang bisa dimaafkan, Pak. Silakan Pak Ari. Ya. Alasan pemaaf itu dalam KUHP lama khususnya ada 4, Pak. Yang pertama itu kan ketidakmampuan bertanggung jawab. Ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua ada yang namanya overmah atau daya paksa. Dan yang ketiga ada namanya nodware excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dan yang terakhir adalah menjalankan suatu perintah tanpa wewenang. Jadi seperti itu. Nah, contoh-contoh dari 4 hal alasan pemaaf yang diatur ini, contohnya tadi yang sudah disebutkan, misalkan dalam ketidakmampuan bertanggung jawab, contohnya tadi orang gila, orang dalam gangguan jiwa, yang memang sudah dibuktikan oleh dokter yang terkait, dokter kejiwaan, sudah diterangkan bahwa memang orang tersebut dalam keadaan jiwanya terganggu atau memang sakit atau cacat, maka dia tidak dapat dipidana, karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Yang kedua ada daya paksa. Daya paksa ini dalam pasal 48 disebut bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana dalam pengaruh daya paksa maka dia tidak dapat dipidana. Artinya daya paksa ini harus mendapat orang tersebut itu si pelaku ini dia mendapatkan tekanan dari pihak lain. Jadi sikap batinnya di sini dia merasa tertekan, dia merasa terpaksa. Suatu hal yang tidak terelakkan lagi atau disebut namanya sangat-sangat mendesak. Dia benar-benar sangat-sangat terdesak. Nah, contoh dari daya paksa, contohnya misalkan
contoh dari daya paksa, seorang bankir yang bertugas misalkan untuk menyimpan uang, dia didatangi sekelompok perampok, di mana perampok tersebut menodongkan pistol kepala si bankir tersebut. Perampok tersebut bilang bahwa harus menyerahkan uang yang ada di bank tersebut. Nah, bankir tersebut karena dia dalam tekanan, dalam paksaan, akhirnya dia mau tidak mau memberikan uang tersebut. Atau contoh lain misalkan seseorang disuruh untuk membakar atau membunuh, disuruh untuk membunuh seseorang dengan todongan pistol. Jadi ada orang yang dia nodong pistol bahwa kau harus membunuh dia. Kalau kau tidak membunuh dia, maka kau yang akan saya tembak. Karena dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terpaksa, kalau dia tidak membunuh maka nyawanya yang berbahaya, ya dia harus melakukannya. Nah, orang tersebut ini dia tidak bisa dipidana, Pak. Artinya berbeda kalau hanya disuruh begitu untuk bunuh, bukan ya? Kalau disuruh tanpa ada ancaman dan tekanan, cuma disuruh ya dia bisa dipidana. Kenapa? Karena dia masih memilih jalan lain. Balik lagi sebenarnya sama kayak tadi yang saya bilang pembelaan terpaksa, daya paksa atau forma ini juga harus memenuhi syarat subsidiaritas dan syarat proporsionalitas. Jadi harus seimbang. Memang benar tekanannya itu dia benar-benar dia mendapatkan tekanan yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Dia tidak bisa mendapat punya opsi lain lah. Kalau dia cuma disuruh, kan dia bisa punya opsi. Apakah saya melakukannya atau tidak. Tapi kalau dalam keadaan seperti yang tadi bankir tadi atau orang yang disuruh membunuh, dia sudah ditodong pistol, kalau dia saat itu dia tidak mengiyakan, ya sudah pasti nyawanya yang terancam. Jadi dia melakukan hal tersebut, maka tidak dapat dipidana. Daya paksa ini juga harus berkaitan dengan yang namanya kondisi dari batin orang tersebut. Jadi apakah benar memang dia tidak bisa melakukan hal lain atau tidak. Kalau misalkan dia dalam keadaan yang terpaksa betul, dia tidak bisa lagi dipidana. Salah satu juga ada yang namanya noduar ekses. Contoh dari noduar ekses ini kan pembelaan yang melampaui batas. Apa beda dengan pembelaan terpaksa biasa yang masuk ke alasan pembenar? Kenapa pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini masuk ke alasan pemaaf? Karena ini berkaitan dengan guncangan jiwa yang hebat. Dia masuk dari sikap batin si pelaku. Saya ambil contoh misalkan seorang polisi dia pulang bertugas, dia pulang bertugas, ketika dia pulang ke rumah dia melihat istrinya sedang diperkosa oleh orang lain. Pada saat itu karena kemarahannya yang sudah memuncak, dia melihat istri diperkosa, dia ambil pistol yang ada di sakunya, dia tembak si pemerkosa istri tersebut sampai mati, sampai beberapa kali tembakan. Nah, polisi tersebut ketika dihadirkan ke persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, dia menjelaskan bahwa dia pada saat itu jiwanya terguncang, dia amarah yang sangat marah sehingga dia kalap atau yang disebut namanya gelap mata, dia menembak, maka polisi tersebut bisa bebas dari pidana. Sebenarnya kenapa? Karena seharusnya ketika dia memergoki istrinya itu diperkosa, dengan dia menembakkan tembakan ke atas saja sebenarnya orang tersebut pasti sudah takut, sudah kabur. Tapi kenapa dia sampai menembak sampai berkali-kali sampai orang itu mati? Artinya disitulah membuktikan bahwa jiwanya itu pada saat melihat istrinya diperkosa dia sangat terguncang. Nah, ketika ini sudah dibuktikan, maka dia masuk ke pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan dia bisa dimaafkan kesalahannya. Seperti itu, Bapak. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Rafif terkait dengan ini, menarik sekali seperti perbincangan kita di kesempatan kali ini. Tentunya ini seperti bagaimana kita berupaya untuk agar jangan sampai sebuah ancaman atau kebenaran harus kita lakukan sehingga mungkin terhindar dari yang namanya pidana. Ini kalau melihat beberapa contoh yang disampaikan tadi terkait dengan ancaman, jadi ini semacam bagaimana edukasi kita kepada masyarakat agar lebih fokus lagi terhadap mungkin pembelaan diri ketika mungkin terjadi kriminal maupun ancaman-ancaman. Ini apa yang menjadi saran atau mungkin kepada masyarakat agar mungkin bisa membela diri sehingga tidak juga sampai memberikan perlakuan yang sehingga misalnya kejahatan itu bisa sampai mungkin meninggal atau dianiaya. Silakan Pak Rafif. Iya. Jadi untuk saran saya kepada masyarakat terkait pembelaan diri ini sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pembelaan diri ini kalau memang itu proporsionalitas dan itu seimbang terhadap ancaman yang datang kepadanya, maka itu tidak menjadi masalah karena itu kan melindungi kepentingan hukum dia, baik itu nyawa, harta benda, kehormatan ataupun yang berkaitan ataupun diri sendiri ataupun orang lain begitu. Nah,
Mungkin kalau dari saya untuk masyarakat itu jangan takut, begitu Mas. Jangan takut untuk membela diri dari kejahatan yang mengancam dirinya. Nah, karena memang itu sudah diatur di dalam undang-undang, yaitu ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Yang tadi disebutkan kalau alasan pembenar itu berarti yang dibenarkan adalah perbuatannya. Makanya dikatakan alasan pembenar. Nah, kalau pemaaf itu yang dimaafkan adalah orangnya. Nah, contohnya alasan pemaaf tadi yaitu yang ketidakmampuan bertanggung jawab. Kan berarti ada kekurangan dari orangnya. Nah, makanya disebut alasan pemaaf. Nah, begitu. Nah, mungkin ya kalau ada misalkan kalau dari kasus-kasus yang banyak itu kan semisal kalau saya lihat baca di berita itu kan lebih banyak seperti begal ya Mas. Begal itu kan banyak semisal kita ditodong, mau dirampas motornya, ya kita sebisa mungkin kita melawan begitu, melawan agar baik motor kita selamat ataupun nyawa kita selamat. Jangan takut nanti kenapa-kenapa, asalkan itu tadi balik ke asas proporsionalitas itu tadi. Nah, ketika kita ditodong untuk dibegal itu, kemudian kita sudah berhasil melumpuhkan nih pembegalnya, ya sudah kita kabur saja. Jangan malah kita ikut mau menghabisi begalnya tersebut. Nah, itu sudah beda lagi nanti. Karena kan itu sudah berlebihan begitu. Kita sudah bukan membela lagi tapi mau membunuh begitu istilahnya. Mungkin begitu sih Mas. Ya, baik, saya ke Pak Riyad. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rafif, tentunya dalam menyimak sebuah kasus harus lihat proporsionalnya. Ini bagaimana juga terkait dengan pengungkapan dalam hal alasan penghapusan pidana ini agar mungkin masyarakat lebih jeli lagi kalau dalam misalnya melihat sesuatu, misalnya dalam kasus ini misal dibegal harus membela diri. Silakan Pak Riyad. Ya, tentunya baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf ini merupakan langkah negara dalam melindungi masyarakat. Tadi seperti yang dijelaskan baik karena tidak mampu bertanggung jawab, pembelaan paksa. Namun perlu juga ditekankan jangan juga alasan pembenar ini dijadikan alasan untuk main hakim sendiri. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar karenanya kesalahan pemahaman. Mereka beranggapan kalau maling ini boleh dipukulin, begal tuh boleh dipukulin. Nah, sebenarnya secara aturan hal itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanyalah melakukan pembelaan, sebatas melakukan pembelaan. Nah, pembelaan tuh ketika kita diserang ya kita bela. Bukan ketika dia kabur kita kejar kita pukulin. Ya, itu beda cerita. Sehingganya saya harap masyarakat lebih paham terkait dengan aturan agar tidak terjadi yang namanya main hakim sendiri sampai dipukulin dengan alasan pembelaan ini. Paling itu karena kenapa? Baik dari korban dilindungi oleh negara untuk membela. Begitupun dengan pelaku. Ketika pelaku sudah lari, dia sudah kena delik percobaan. Bukan berarti bisa dipukuli. Apalagi sampai ada yang kasus maling dibakar, sampai yang mati di tempat. Itu tidak dapat dibenarkan karena ya pembelaan terpaksa hanya sebatas pada saat itu. Ada syarat-syaratnya. Itulah kenapa diberi syarat-syarat itu ya agar tidak terjadi main hakim sendiri. Karena yang namanya negara sudah memberikan fasilitas berupa alat kelengkapannya kayak polisi, jaksa semua. Nah, dia yang bertugas untuk menghukum itu. Begitulah paling kurang lebihnya, Mas Datra. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, Anda masih di program Jaksa Menyapa di kesempatan kali ini. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar,
Aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kembali program Jaksa Menyapa di kesempatan kali ini. Ya, kita sudah berada di penghujung dialog kita di kesempatan
kali ini. Ya, saya kembali ke Pak Rafif terkait dengan topik kita, alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Mungkin ada yang disampaikan kepada publik agar masyarakat mungkin lebih menghindari yang namanya tindak pidana sehingga agar terhindar dari pidana ini. Silakan Pak Rafif. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk masyarakat tentunya ini menjadi sebuah edukasi dari kami Mas, bahwa dalam aturan hukum pidana ini ada yang namanya alasan penghapusan pidana, dan itu memang bisa diterapkan dan harus ada syarat-syaratnya. Nah, untuk masyarakat tentu pesan saya mengenai alasan penghapusan pidana ini, jangan takut dan jangan berlebihan dalam melakukan pembelaan, karena kalau memang berlebihan dalam melakukan pembelaan, ya nanti jatuhnya ibaratnya ya balik lagi, kitanya yang kena pidana nih, bukan pelakunya yang dipidana. Jadi istilahnya cukup sebatas melakukan pembelaan saja. Tapi memang berbeda halnya apabila ada gangguan yang memang membuat tergoncang jiwanya, seperti yang dijelaskan Mas Ari tadi, ketika melihat seorang istrinya yang memang diperkosa sama orang lain begitu, dan si suaminya ini melihat di depan matanya, nah, wah kok istri saya diperkosa. Nah, itu tentu sebagai suami kan ya mau nggak mau pasti tergoncang jiwanya. Nah itu memang ya reaksi orang-orang kan berbeda-beda. Cuman secara umumnya pasti seorang suami kan pasti akan marah besar mengenai tindakan pemerkosaan terhadap istrinya. Nah tentu itu ya masuk lagi ke pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Itu masuk kepada alasan pemaaf. Tapi memang itu nanti bisa jadi hakim yang menilai apakah memang ini termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas gitu. Tapi memang kalau secara umum ya kalau kita bertindak secara wajar dan proporsionalitas dan masuk di akal secara umum, menurut orang secara umum melihatnya tindakan itu dibenarkan, ya tentu itu tidak menjadi masalah. Begitu kurang lebih Mas. Baik. Saya ke Pak Ari. Tentunya sama pertanyaan saya terkait dengan topik kita di kesempatan kali ini, alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Jangan sampai dengan adanya mungkin alasan-alasan ini masyarakat juga sewenang-wenang terkait dengan bagaimana tindakan mereka ketika mereka mendapat ancaman atau dalam hal penganiayaan atau bagaimana. Ini apa yang menjadi harapannya kepada masyarakat sehingga mungkin masyarakat bisa lebih teliti lagi sehingga terhindar juga dari yang namanya tindak pidana. Silakan Pak Ari. Intinya pesan saya kepada masyarakat, jangan takut selama hukum itu masih ada. Nah, hukum itu ada karena memang masyarakat ada. Ada namanya ibius ubi societas. Di situ di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi masyarakat dalam hal dia membela diri, dia ada dasar hukum yang menaunginya. Selama tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya juga, asal pembelaannya tersebut tidak lebih daripada serangan yang dia terima. Seperti itu. Tujuan hukum itu kan ada kepastian hukum, ada kemanfaatan hukum, dan ada keadilan hukum. Artinya dari tiga tujuan ini pastinya akan dirasakan juga oleh masyarakat. Dan dalam yang kita tahu dalam KUHP sudah dimuat yang namanya alasan penghapus, yang di dalamnya ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Artinya masyarakat ketika dia sebagai korban, dia untuk melindungi hartanya, dia untuk melindungi nyawanya, dia untuk melindungi kehormatan kesusilaan baik dirinya, istrinya atau orang-orang terdekatnya, dia bisa tidak dipidana. Inilah fungsi hukum sebagai wujud keadilan bagi masyarakat. Pesan saya tetap berjalan di atas kebenaran, tetap ikuti prosedur-prosedur yang ada, tetapi tetap atuhi aturan hukum yang berlaku. Seperti baik, itu. Saya ke Pak Riyad terakhir untuk kesempatannya di kesempatan kali ini. Tentunya menyimak apa yang menjadi perbincangan kita di pagi hari ini tentunya merupakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Jangan sampai karena alasan mungkin gila orang-orang bisa disuruh, misalnya orang gila untuk dibunuh, orang gila untuk membunuh sehingga alasan mereka supaya tidak dipidana. Ini bagaimana harapannya kepada masyarakat agar tindakan hukum ini sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan jalurnya. Silakan Pak Riyad. Ya, baik. Tentunya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk menghapus tindak pidana ini merupakan tugas negara dalam melindungi keadilan bagi masyarakatnya. Dan tentunya alasan-alasan ini digunakan dengan sebijaksana mungkin
dan terukur. Sehingga di sini perlunya penegakan hukum yang kuat. Nah, perlunya juga penegakan hukum baik itu aparat memahami betul apa yang dimaksud dengan hal-hal yang menghapus dan juga hal-hal yang pemaaf dan pembenar. Nah, sehingga di sini jangan juga disalahgunakan orang yang tiba-tiba mengaku gangguan jiwa, mengaku terpaksa, sehingga disalahgunakan yang mana nantinya malah menghilangkan esensi daripada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Sehingga di sini saran saya kepada masyarakat bahwa pahami hukum, jauhi hukuman. Lebih bijaksana dalam menilai suatu perkara, dan tentunya jangan sampai alasan-alasan tersebut justru dijadikan alasan bagi kita dalam membenarkan segala tindakan. Paling itu. Makasih Mas Datra. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada, demikianlah program Jaksa Menyapa edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada Pak Ari Wardana Soekarno, penelaah penuntutan dan penegakan hukum Capjari Buol di Palele. Kemudian Bapak Muhammad Riyad Rafsanjani Isdomut Sarina Hukum, Jaksa Fungsional Kejaksaan Buol. Kemudian Pak Rafif Arba Nugraha, Sarjana Hukum, penelaah penuntutan penegakan hukum cabang Capjari Buol di Lokodidi. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Toli-Toli dan cabang Kejaksaan Negeri Buol di Palele dan Lokodidi dengan topik alasan penghapusan pidana dalam KUHP.